Oke, kali ini kita ada tugas tugas dari Bu Rini ya, mata kuliah manajemen resiko. resiko Kita ditugasin buat bikin podcast. mengenai manajemen risiko. Ya. Hal-hal apa yang terkait dalam manajemen risiko kita bahas di sini nih. Kita dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tepatnya itu dari kelas 611. Kenalan dulu dong. Oh iya, biar lebih Namanya akrab siapa ya. masnya? Oh, nama saya Muhammad Robiatul Ima. Saya Nana Febrianti. Ini kan ada pepatah juga tadi ya sebelum kita kenal ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi Makanya teman-teman kenalan udah dulu biar kenal sayang. semua. Biar sayang. Betul sekali. Jadi gimana nih aktivitas hari ini? Alhamdulillah aktivitas hari ini Padat seperti ya? biasa lumayan padat. Ini juga makanya kita kerjain malam kan, sambil ya biar dapat inspirasi gitu, biar ada inspirasi, terus kita juga pelajari materi bisa nyantel. Nah, kita kupas nih di sini ajang pembuktian dari pemahaman materi kita selama di kampus kan begitu. Nah, ngomong-ngomong resiko itu Ya, apa sih manajemen resiko itu? Menurut abang sendiri? menurut saya sendiri ya, dari materi yang sudah Ibu dosen berikan dan beberapa sumber artikel yang sudah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwasanya dalam konteks manajemen risiko, dia berarti sebuah manajemen yang mengatur sebuah kegiatan untuk menghindari risiko yang dihadapi oleh unit bisnis atau perusahaan. Bisa dengan cara memonitor, melacak atau melakukan serangkaian riset agar bisa meminimalisir risiko tersebut. Nah, karena dalam sebuah manajemen risiko itu sangat penting sekali sebuah perusahaan menetapkan itu. Penting ya. Iya, sangat penting sekali, dan menurut saya itu fundamental untuk sebuah perusahaan. Mau itu perusahaan yang besar ataupun kecil, pasti menerapkan manajemen risiko. Tanpa itu ya banyak sekali kerugian-kerugian nggak terduga. Nah, dari itu penting sekali sebuah perusahaan menerapkan yang namanya manajemen risiko. Nah, ngomong-ngomong manajemen resiko ini, ada nggak sih dalam keseharian kita itu yang bersentuhan? Oh, pasti tentunya, karena manajemen risiko itu sangat dekat dengan kita sendiri ya. Nah, terutama contoh misalkan kita berkendara, mau minimalisir risiko kecelakaan atau apa, kita harus Hilang lengkap. gitu ya. Kita harus pertama kita pakai helm, pakai jaket, sarung tangan. Dalam Dalam berkendara tuh. berkendara kita sudah bisa memanajemen risiko. Artinya biar pahit-pahitnya kita kecelakaan ya nggak kebentur nih kan ada helm. Kalau nggak pakai mungkin bisa otak, masuk rumah sakit. Amit ya. Amit banget itu mah, jangan sampai kan. Terus untuk studi kasus di sebuah perusahaan juga banyak diterapin. Contoh misalkan perusahaan saya sendiri nih, guna meminimalisir risiko, dari tim manajerial itu sudah memprogramkan untuk sebuah kendaraan. Contoh 5 tahun sekali itu kan. Kenapa? Ketika kita merawat itu sampai 5 tahun lebih dari itu, biasanya biaya untuk perawatannya lebih mahal dari harga barunya gitu. Ketika dikalkulasi selama contoh 1 bulan, itu sangat penting sekali manajemen risiko dalam sebuah kehidupan pribadi maupun dalam sebuah bisnis perusahaan. Ngomong-ngomong minum dulu deh, Oh iya, biar santai ya. biar nggak nervous nonton. Nah, kita lanjut nih. Manajemen resiko itu kan banyak Jenisnya. banyak jenisnya kan, ada asuransi ya Iya. kan. Macam kalau Macem-macem manajemen ya. risiko itu pengalihan risikonya itu macam. Bisa Asuransi. dengan asuransi itu termasuk dalam sebuah manajemen. Karena kebanyakan dari sebuah perusahaan itu memakai asuransi. Ada yang namanya jenis asuransi investasi, banyak mas. Kalau yang ada di perusahaan itu Biasanya Banyak dia ya? asuransi komplit ya, biasanya banyak. Dia juga kesehatan, kesehatan kendaraan ada, ada. kendaraan ada, kecelakaan juga ada. Si Mas punya pengalaman apa? Ya, Di asuransi, kalau dia saya pengalaman karena kebetulan saya ada di perusahaan, kerja di sebuah perusahaan, ada kan? ada dibikinin. Dia sih sebenarnya masuknya ke BPJS tenaga kerja. Cuman menurut saya ini termasuk salah satu jenis asuransi, mana dia adalah program dari pemerintah ya untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Nah,
ngomong asuransi tersebut, dia tuh berbayar atau gimana? Ya tentunya asuransi itu Kita berbayar. yang bayar atau dari perusahaan tersebut? Sebelum kita mengupas lebih jauh, kita perlu pahami dulu nih asuransi itu apa. Asuransi itu sendiri adalah sebuah Perjanjian. perjanjian di antara ada Tertanggung bertanggung dan dan penanggung. Di mana pihak tertanggung adalah diri kita. Dari penanggung adalah pihak perusahaan asuransi. Kalau kita pakai sebuah asuransi biasanya ada pihak-pihak yang terkait antara tertanggung dan penanggung. Dia ada sebuah perjanjian, ada sebuah hal-hal yang dokumen harus dipenuhi, itu bisa disebut biasanya namanya polis asuransi. Kalau enaknya tuh kalau di perusahaan kita dapat BPJS Ketenagakerjaan tuh biasanya ada JAT jaminan hari tua, ada JK jaminan kematian, dan ada juga asuransi jaminan kecelakaan. nah kalau yang ke tenaga kerjaan itu sistemnya gimana? Sistemnya itu kita setiap bulan itu Siapa yang bayar? itu dibayar, dan yang membayarkan itu perusahaan. Kan biasanya kalau kita ngitungnya dari 3% dari gaji, tapi yang 2% jadi kita yang bayar gitu ya? iya, tapi dibayarkan oleh perusahaan. Oh, Nah, jadi kita langsung sebagai potong. pekerja langsung potong gaji. Oh gitu ya. Jadi lebih enak. Nah, enaknya pas kemarin dapat email dari BPJS Ketenagakerjaan dikasih upload laporan kan, report selama saldo selama tahun 2021 hasilnya lumayan gitu, nggak keras gitu kayak Tapi tabungan gitu. bisa diambil? Bisa dong, bisa diklaim. Iya, enaknya asuransi itu gitu, bisa diklaim. Tapi hati-hati karena banyak asuransi yang bodoh, artinya nggak terintegritas sama Nggak OJK, terdaftar ya? nggak terdaftar. Itu bahayanya di situ. Dan kita juga harus memahami nih perjanjian-perjanjian yang ada dalam sebuah asuransi. Contoh ketika kita memakai asuransi jangka, ketika kita memakai asuransi jiwa seumur hidup, ketika kita memakai asuransi kesehatan, nah itu apa saja nih, dan hal-hal apa saja nih kemungkinan-kemungkinan yang bakal kita alamin. Itu sebelum kita memakai asuransi, kita perlu mengadakan sebuah perencanaan di mana kita harus mengkalkulasi income kita, kebutuhan kita, masih bisa nggak nih kalau pakai asuransi ini, preminya segini. Contoh Itu untuk asuransi itu contoh untuk asuransi jiwa. jiwa. Karena kebanyakan kita, ya bukan kita sih ya, tapi masyarakat luas Masyarakat ya. pasti ketika mereka bicara asuransi mereka pasti semangat karena itu memberikan sebuah ketenangan, kita memberi sebuah ketenangan, membantu memanajemen keuangan lebih baik karena terarah seperti kayak kita nabung, dan itu bisa diklaim sesuai dengan perjanjian yang ada, atau misalnya 10 tahun, dan juga yang bisa diperpanjang kalau kita memakai yang asuransi jiwa seumur hidup, baru kita kita bisa menggunakan ahli waris kita. Oke, lanjut ke yang tadi, ke tenaga kerjaan. Jadi itu bisa diambilnya tuh, bisa diklaimnya itu kapan? Ada waktunya tuh atau enggak? Ada waktunya. Ada Bisa. waktunya ya? Contoh Enggak. misalkan kontrak habis, Selesai contoh kerja tuh ya? selesai kerja resign gitu ya, kontrak habis bisa diklaim. Tapi sebelum kita mengklaim itu kita harus konfirmasi dulu, contoh ke pihak Perusahaan HRD, ya? contoh perusahaan. Contoh, Pak mohon maaf saya mau resign bulan depan. Contoh untuk BPJS Ketenagakerjaan dari saya tolong. Tapi sayang sih kalau dicairin, mending kita pakai asuransi itu aja, BPJS Ketenagakerjaan itu aja kan nomor ID-nya kan ada, terus data diri kita juga ada, terus misal kita nyari Mau kerja lanjut di kerja tempat lain, nah, bisa tinggal ya? masukin. Oh bisa bisa. enaknya Jadi di nggak situ. usah dicairin dulu, Nggak usah biar makin dari- banyak. Iya betul, daripada kita harus bikin baru lagi. Iya, Ya kan, bener-bener ya. jadi enak gitu. Terus selain asuransi tersebut apa lagi yang udah pernah dirasain? BPJS Kesehatan Oh pernah. itu sih ada saya tuh, tapi kebetulan saya yang Saya juga ngurusin. pernah sih. enak Oke, lanjut. serius. Jadi pengalaman itu waktu itu adek, ibu sama bapak lagi liburan ke Jogja ya. Liburan, bahasanya liburan nggak apa-apa kali ya, Gak apa dong. santai ya. Jadi waktu itu lagi liburan
adik saya kan emang ada riwayat mastonis, dia liburan di sana sampai 3 hari di sana tuh langsung panas banget, panasnya tensinya tinggi banget, terus sambil kayak orang nggak sadar ngigong-ngigong gimana tuh badannya panas banget. Terus kan dibawa ke Puskesmas Sleman, Yogyakarta. Nah, waktu itu di Dirujuk. Yogyakarta. Hmm, akhirnya dirujuk. Saya tanya kan ke pihak puskesmas, ini gimana kalau pakai BPJS bisa, tapi ke BPJS daerah sana bisa Pak, nanti tinggal pemindahan puskesmas. Oke lah, nanti saya pindahin itu dulu, pindahin ke lokasi puskesmas di daerah sana bisa, alhamdulillah. Terus nggak bisa nangani nih Dari pihak dari pihak puskesmas. oh, Akhirnya dibikin rujukan ke rumah sakit PDIH kalau nggak salah, sebelumnya Islam dikasih, di Jakarta. kan dirujuk tuh. Hmm. Sebelumnya dikasih pilihan nggak rumah sakit mana, kan biasanya kalau rujukan dari puskesmas itu Hmm. dikasih pilihan ya rumah sakit ini itu dikasih. Kalau itu dia langsung dibawa biasanya kalau pakai BPJS. Oh, jadi nggak dikasih pilihan rumah sakit mana ya? Enggak, karena ya kalau kita kesini kan lagi liburan, jadi kita nggak tahu seluk beluk rumah sakit yang mana nih. Saya cuma Iya, minta benar-benar. saran. Nah, baiknya biasanya di mana Mbak yang pelayanannya baik, di rumah Oh, sakit jadi langsung PDI. dari sana. Langsung Oke, dari lanjut. pihak puskesmas. Dan saya mengakui pelayanan puskesmas di sana, biar kata kebanyakan masyarakat ketika pakai BPJS pelayanannya ini saya merasa enggak, di sana enggak, semua dilayani. Nah, itu dari tingkat 1, 2, 3 pelayanannya Jadi pelayanannya bagus ya, pelayanannya bagus saya akui. nggak milih-milih pasien. Padahal sampai 1 minggu lebih di rumah sakit, Minggu. 1 minggu lebih. Tapi semuanya diklaim. Diklaim nggak dipungut biaya Sama sekali. sama sekali, Saya sama juga sekali. punya Ada pengalaman juga. pengalaman sama kayak gitu, sama sekali nggak ada biaya ya, semuanya diklaim, mau obat atau semuanya deh biaya apapun, nggak sama sekali nggak ngeluarin biaya. Iya, bahkan kalau bagian eksternal contoh kita makan kan kita emang sendiri ya. Itu Ya, emang gak ditanggung transport dari ya, pemerintah. bolak-balik ke rumah sakit. Iya, betul. Cuman ya alhamdulillahnya kita ketika ada kejadian seperti itu bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Sangat Enaknya membantu di situ banget ya. sangat membantu banget. Lagi kalau perekonomiannya masih ya Lagi bener-bener. lagi bener-bener keadaan sulit atau bagaimana, namanya orang kan berbeda-beda. Itu sampai seminggu, oke gue lanjutin cerita ya pengalaman. Boleh. Sampai seminggu lebih, situ banyak orang juga pakainya sama BPJS. Saya ngobrol-ngobrol juga kan, waduh ini kalau bayar normal kira-kira berapa ya biasanya. Wah ini mah jutaan mas. Wah saya langsung terkaget-kaget karena ya biarpun ada rezeki sedikit, cuman kan alokasinya lain gitu ya kan. Tapi tetap lah, alhamdulillahnya ketika semua sudah ada udah mulai pulih, udah bisa pulang, saya ke bagian kasih administrasi kasih semua itu totalan ini itu sebelumnya. Iya Pak, ini totalnya segini terus ini Diklaim untuk ya. terus karena Bapak pakai BPJS Kesehatan ini semua ini saya cuma memberikan hasil totalnya. Cuma tanda tangan biasanya cuma tanda ya. tangan, iya betul, Biasanya cuma cuma tanda tangan. tanda tangan terus dikasih totalannya, Kwitansi, kwitansinya segini, ini tercover oleh BPJS. Ya, Sangat enaknya membantu gitu banget. ya. Ya namanya resiko ya, kita kan nggak tahu sakit ataupun musibah yang akan menimpa kita, tapi seenggaknya kalau kita punya BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan itu kita merasa aman, Bantu ya. merasa ngebantu sekali. Daripada nih contoh kasar bahasa amit-amit ya, kita nggak punya asuransi, duit kita banyak, tiba-tiba ada tumor harus dioperasi sekian juta, tapi ya amit-amit, ini mah amit-amit, kita bayar premi per bulan contoh 250 ya kan, per bulan. Tapi ketika ada musibah itu, kecelakaan ataupun tumor tadi, kan bisa diklaim dan kita nggak perlu bayar sekian juta sampai puluhan juta. Tapi itu jenis BPJS dari pemerintah atau yang berbayar? Kalau BPJS itu kan pasti yang dari Cuma kan ada yang berbayar ya. nah, Kita sebulan sekian. kalau itu yang saya yang berbayar satunya dulu ya, waktu Dulu. tahun 2020 itu 35. Cuma sekarang kan rata-rata yang dari pemerintah ya, keluaran dari pemerintah jadinya
enaknya di situ ketika ada apa-apa, contoh waktu ini sih abang saya dia kredit mobil baru tuh. Kan biasanya kalau kredit ditawar ada asuransi kendaraannya tuh, ya kan, kalau biar ada kecelakaan atau apa bodi penyok ya kan, terus lecet atau gores apa itu bisa diklaim. Nah, kemarin abang saya ada musibah, ya belum lama sih, 9 bulan lalu lebaran, malam takbiran dia mobilnya ketabrak. Akhirnya ya udahlah, namanya di jalan sama-sama apes, biar orangnya tanggung jawab ya, maka kita sepenuhnya meminta ganti rugi. Abang saya nggak mau gitu, ya udah kalau nggak ya seadanya aja, kalau memang niat mau membantu dan bertanggung jawab. Tapi misalkan kan nggak, ini masih ada asuransi belum pernah Kendaraan ya? iya itu bisa di, dan itu diklaim nggak di kemudian sekali. Iya gratis, bener-bener apa namanya ya, orang ada yang menjamin kasar bahasa ya. Iya. Ketika seperti itu kan berarti kita punya sebuah jaminan untuk hal-hal ataupun risiko yang kita alami. Contoh kalau misalkan ini asuransi, contoh atau lapak ya, yang ini kita ada yang pakai asuransi kebakaran, ya kan bisa ya, contoh sehari bayar, berarti kebakarannya amit contoh salah satu itu bisa diklaim buat ganti rugi yang terbakar. Soalnya udah ada jaminan ya. Iya, jadi ngerasa Enaknya gitu kalau punya asuransi. Tapi kan tetap namanya manusia harus. Dan yang paling apa namanya sering dialami kan orang. Ya kan? Seumur hidup nggak pernah sakit orang itu nggak mustahil, itu bukan orang itu. Iya nggak sih? Ya tergantung juga dari pola hidup kan, pola makan. Kalau zaman sekarang memang pola makan yang aneh-aneh. Iya, aneh. Banyak makanan aneh-aneh apapun itu ya. Judulnya makanan juga aneh-aneh ya. Yang bikin apa ya? Ya pertama bikin penasaran terus nyoba, setelah nyoba Tagihan. ada efek tagihan, udah ketagihan nggak tahu efek sampingnya. Lagi belum resmi ya kan, atau ada yang apa sertifikat dari BPOM atau yang halal semacam itu lah ya. Sekarang Kita, banyak ya. Ya tapi nanti malah jauh obrolan kita ini kan tentang manajemen risiko. Kemudian di situ ada asuransi juga. Dan ketika bikin BPJS juga gampang ternyata. Iya gampang banget tuh. Kalau saya sih karena emang dari pemerintah ya, jadinya dari RT itu cuma dimintain kartu keluarga sama KTP mungkin ya waktu itu ya. Iya, soalnya kan iya, dari biasa. pemerintah, Iya, RT yang jalanin kan ya. Itu program pemerintah berarti itu ya. Itu yang dari benar-benar. pemerintah. Kalau yang berbayar itu nggak ngerti. Kalau yang berbayar biasanya dia contoh nih Dari kantor dari kali ya, perusahaan gitu ya. perusahaan BPJS kesehatan, contoh ada di Putat, kita ke sana datang bawa data diri kita. Ya tadi kakak kita ngisi tuh formulir, ya kan kita pilih yang golongan apa nih, tingkat Apa nih? 1, 2, 3 kan ada kelasnya ya. ada yang standar aja dah ya kan, yang preminya nggak terlalu tinggi, yang penting kita punya rasa aman, kita mampu ya kan? Kita dapur nggak goyang ya kan, masih aman. Iya. Namanya kita udah berkeluarga kan, pasti kan harus memikirkan hal itu ya. Terus itu caranya bawa data diri, formulir, kita download aplikasi, kita tergantung domisili nggak sih? Kalau buat kan misalnya kita tinggal di Tangsel nih ya, berarti kita harus datang ke kantor yang di Tangsel, itu nggak? Iya, sesuai domisili. Itu bisa pakai domisili. Bisa juga ketika contoh saya sudah punya nih dari Jawa Tengah, kita tinggal pindahin aja lokasi yang ada di situ gitu. Contoh Mas dulu di Mas Gaduh berkumpul gitu. Nah, ini Mas Benda Baru contoh yang sini dekat, bisa gitu. Tinggal datang ke kantor cabang dari BPJS Kesehatan. Enaknya di situ. Kalau dari pemerintah mah dibikin enak sebenarnya, cuman kadang ada aja masyarakatnya apaan BPJS begini sebenarnya karena kurang pengetahuan aja. Benar. Tapi kalau pengalaman saya sih enggak gitu ya. Kalau buat kita nih layanannya
pelayanannya baik banget, Iya, nggak ada yang emang. kan kata orang Kalau kurang dari pelayanannya kalau yang dari mentang-mentang pemerintah nggak BPJS bayar ini gitu kan. diajukan atau apa Hmm. enggak kok. Iya, itu sebenarnya cuma opini ya. Opini sebagian publik ya bisa kita itu namanya buzzer ya. Kadang opini-opini publik digoreng dengan kejadian apa yang hanya video terus dikat-kat, ya kan, pancing opini publik biar nggak pro pemerintah. Program pemerintah adanya BPJS kesehatan atau yang lain kan untuk dirasakan rakyat sesuai dengan sila kelima. Apa coba? Kemanusiaan ya. Nah, itu ya. Keadilan sosial. Oh, keadilan sosial Ah, bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini udah bener. Cuman tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mendukung program pemerintah agar terrealisasi. Ya meskipun ada yang dapat dari pemerintah langsung nggak bayar, ada yang bayar. Kan kita pakainya kalau BPJS itu kan subsidi silang. Tahu nggak maksudnya subsidi silang? Contoh misalkan lu pilih yang tingkat 1 ya kan, tingkat 2 Oh, jadi bisa pindah nih. bisa pindah juga. Terus artinya ketika gue baru bayar 3 bulan ya, amit-amit ya, jangan gue lah si A, ngeri contohnya ya. Masa doain Contohnya diri si A, ya, contohnya si si A A. ya. Si A baru bikin BPJS kesehatan 3 bulan, jangan sakit, contohnya tipes, preminya contoh yang sebulan 35.000 dari BPJS kesehatan, dikali 3 berapa sih buat bayar rumah sakit? Mana bisa. Tapi karena dari pemerintah itu pakainya hilang, artinya jika dia belum sakit ya uang ini pakai buat ngalangin. Nah, gambarannya seperti itu. Bantu, bener-bener Iya, ngebantu bener-bener banget. membantu. Mau itu golongan apa, tingkat 1, 2, 3 itu kan hanya sebuah, sebenarnya tingkat kemampuan kita untuk membayar premi gitu loh. Tujuannya kan biar semua masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan Sebut. tersebut, biar sama, nggak ada yang nyampe kasar bahasa gara-gara nggak punya duit, amit-amit ya, si A meninggal nggak bisa berobat ke rumah sakit, Oh, ya kan, amit ya. ya amit-amit. Terus itu ada yang dengar berita itu dibikin sebuah berita di pos, terus ada yang ini lagi digoreng lagi, ya mana nih pemerintah ini. Banyak Nggak yang ada. ngomong BPJS. Banyak Hmm. rumah sakit Mm-mm. BPJS Mm-mm. kan juga banyak aslinya deh gitu, masyarakat yang berobat di rumah sakit nggak menggunakan BPJS. Iya, karena dari pihak BPJS kesehatan, apalagi mau asuransi kesehatan itu kan ada kerjasama antara pihak asuransi BPJS sama pihak rumah sakit, kan begitu, iya kan. Contohnya ketika kita analoginya begini, lu kerjasama nih, gua kan, lu punya produk A, jadi produk A kalau ada apa-apa orang yang megang itu lu bantuin dah, ya kan, karena kerja sama sama lu gitu. Terus si A, dia ada apa-apa gak punya produk gua, dia berobat ke rumah sakit gua contoh, jadi bayar, gua nggak nerima lu kalau walaupun punya itu tapi dari produk lain gua nggak mau terima kan. Jadi ada ketentuan atau rumah sakit yang emang udah bekerja sama apa belum nih sama BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan tersebut. Tapi seenggaknya kan kita aman, tinggal milih rumah sakit terdekat yang udah bekerja sama BPJS. Enaknya di situ, tinggal ya hati-hati jangan orang ya kan, apa sih yang nggak tahu. Kita harus punya asuransi tersebut, Iya, BPJS itu untuk kesehatan. penting sekali teman-teman, serius deh ya, kalau pengen ngerasain sakit deh dulu. Tapi sekarang rata-rata memang udah punya sih. Iya, Soalnya kan dari pemerintah udah sebar luas iya udah diprogramin juga sih. Kebetulan waktu itu dari BPJS Tenaga Kerjaan saya langsung dari perusahaannya kan, perusahaan orangnya tuh
ketika sebuah perusahaan menggunakan BPJS Ketenagakerjaan selama kalau nggak salah berapa tahun, 3 tahun atau berapa, biasanya dapat penghargaan dari presiden langsung. Oh gitu. Katanya begitu, cuman karena kita belum berjalan setahun ya, itu udah mati nih Bapak. Tapi udah make. Udah. belum Iya, iya, belum iya, selama iya. 3 tahun, tapi ya kita tunggulah penghargaan apa kayak gitu. Nah, jadi kurangnya pemahaman masyarakat, edukasi dari pihak pemerintah ataupun dari pihak manapun mengenai BPJS Kesehatan, tentang manfaatnya, tentang cara pakainya, Bisa juga ya. gitu. Terus dari yang udah kerja sama BPJS ini rumah sakit Pesannya. mana aja kayak gitu. Kan kebanyakan nggak tahu, akhirnya mengkambing hitamkan pemerintah. Itu kasus seperti itu banyak. Ya karena kurangnya pemahaman masyarakat. Kembali lagi kepada masyarakat sendiri, mau ikut program pemerintah atau Enggak ya. bersyukur ikut asuransi kesehatan yang preminya lebih tinggi, jadi dia ada jaminan yang lebih, dan ketika itu nggak dipakai bisa diklaim tanpa mengurangi geser pun biaya yang sudah disetorkan. Ngomong aus nih. Ya, Minum boleh. dong, biar santai. Silahkan. Nah, kita udah ngobrol panjang lebar nih Iya, tentang tentang asuransi asuransi dan manajemen risiko Ah. tentunya. Jadi perlu diketahui untuk sebagai kesimpulan ya, ini manajemen risiko adalah sebuah bentuk pengalihan risiko atau bisa meminimalisasi risiko yang bisa dialihkan kepada asuransi. Tadi topik kita membahas mengenai asuransi yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu BPJS. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? ya. Cukup ya, karena Udah- cukup udah menarik, banyak udah ya. banyak juga, udah panjang Iya. ya tadi ya bahasannya. Semoga membantu yang Semoga membantu nonton nanti ya. nonton nanti, dan jangan lupa di subscribe Boleh biar dong. kayak YouTube. Sebelumnya makasih banyak waktunya. Saya juga terima kasih Iya. banyak untuk kesempatan kali ini. Ya, Semoga sehat selalu. amin. Oke, Oke. sekian dari kami. Makasih Terima banyak. kasih banyak. Tepuk tangan.